Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Jessica dan Oma Sri dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini edisi 12 Oktober 2022. Selamat pagi Oma Sri. Selamat pagi. Apa kabar Oma? Baik. Sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Oma Sri, hari ini tanggal 12 Oktober akan bercerita mengenai Santo Wilfridus ya Oma? Wilfridus ya. Itu namanya sih saya agak jarang ya Oma buat mendengarnya. Ya. Tapi hari ini Oma akan menceritakan ya tentang Santo Wilfridus ini. Nah Oma, dari awal dulu ya, di awal kehidupannya Santo Wilfridus. Beliau ini lahirnya di mana, lalu bagaimana sih keluarganya itu? Santo Wilfridus ini lahir di negara Inggris, di kota Ripon. Kita juga tidak tahu keberadaan keluarganya. Ternyata pada umur 13 tahun, dia itu tinggal di istana Raja Osli. Lalu di sana dianggap putranya sendiri sama permaisurinya. Lalu dia dimasukkan untuk menjadi pendidikan yang lebih baik. Dikirim ke biara di Sintarni untuk mencari ilmu dalam ilmu kesucian dan untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Sampai di sana berapa lama karena pendidikannya di sana itu tidak sesuai dengan kemauannya dia, tidak memuaskan hatinya ya. Tidak memuaskan hatinya dia, maka dia itu terus meninggalkan biara itu, pergi ke kemana itu, ke Perancis. Perancis. Dia pergi. Setelah pergi, lalu dagang di sana juga tidak betah di sana, lalu pergi ke Roma. Setelah di Roma dia itu bekerja pada si Paus sebagai sekretaris pribadinya. Lalu selama di sana dia sambil mempelajari ilmu kesucian dan ilmu-ilmu yang lain tentang hukum. Apa yang dia minati. Dan juga tata cara ini ya Oma, liturgi Romawi. Dia mempelajari tentang adat istiadat secara liturgi Romawi. Karena di negaranya itu tidak ada liturgi itu, liturginya yang bertentangan dengan kemauannya dia. Apa itu? Dia liturgi Keltik ya Oma. Mungkin orang kafir di sana juga enggak. Lalu selama pendidikan sampai selesai pendidikannya di Roma. Lalu dia kembali ke Lyon. Ke Lyon. Nah itu berarti awal mula dari pelayanannya ya Oma ya? Ya. Itu gimana selanjutnya Oma? Dia ke Lyon bermaksud untuk menyelesaikan perdebatan antara liturgi Keltik dengan liturgi Romawi. Dia akan mendalami liturgi Romawi. Karena dia ini ya Oma, tadi Oma bilang belajar tentang hukum juga ya. Jadi dia pinter nih. Dia pinter masalah hukum, masalah liturgi. Iya, paham ya. Terus gimana Oma? Hingga dia itu didanai oleh seorang raja untuk mendirikan biara lagi di Ripon. Raja siapa? Itu Alfridus ya? Alfridus dari Aira itu. Dia yang memberi dana untuk membuat biara. Keren. Lalu bagaimana Oma setelah mendirikan biara itu? Dari biara itu mereka memulai menjalankan pelajaran untuk itu liturgi, menetapkan hukum-hukum dari liturgi Romawi. Jadi dia semangatnya untuk memasuki liturgi Romawi. Lalu itu menjadi awal beliau menjadi imam ya? Iya. Berarti setelah itu dia ditahbiskan ya Oma?
Terus dia tuh udah mendirikan negeri itu kembali ke Inggris setelah habis pendidikan itu kan. Kembali ke Inggris, ingin juga menyelesaikan, membersihkan liturgi Keltik itu supaya bersih sama sekali. Ya, penentangan sama sekali sama itu. Karena dia itu pandai dalam hukum. Tadi itu dia bisa mempengaruhi raja-raja. Dipengaruhi raja-raja itu supaya dia menerapkan hukum tata cara liturgi Romawi itu di keuskupannya, seluruh keuskupan itu. Akhirnya karena semangatnya gitu dia ditasbihkan jadi imam. Oh ya. Berarti karena semangatnya dia itu, terus juga dilihat oleh raja-raja itu juga ya Oma ya? Iya. Oke. Nah berarti kan tadi Oma bilang ada seperti suasana kacau balau ya? Iya. Karena perbedaan perbedaan antara umat Keltik dengan umat Romawi. Oke. Lalu pada saat terjadi perpecahan itu Oma, dia apa yang dilakukan oleh Wilfridus ini? Selain tadi Oma bilang mencoba untuk dialog sama raja. Berusaha untuk menanamkan liturgi Romawi di situ, karena kepandaiannya itu juga dia sampai bisa mempengaruhi raja itu permaisuri itu supaya di keuskupan itu digunakan tata cara liturgi Romawi di seluruh keuskupannya. Akhirnya itu bisa berhasil juga dilaksanakan. Karena dia berhasil itu ya Oma. Dia berhasil. Lalu dia setelah menjadi imam naik naik pangkat gitu ya, dari imam ke uskup. Lalu pada saat menjadi seorang uskup itu di Prancis ya, Oma? Ya sama, jadi Prancis itu dia itu sangat memperhatikan untuk pengembalaannya. Sangat maju, dia sangat perhatikan umatnya, mengembalakan secara penuh tanggung jawab pengembalaannya itu. Jadi umat pun sangat banyak yang senang sama itu. Sehingga banyak umat yang Keltik masuk istiadat Romawi. Akhirnya banyak yang ikut karena ini. Karena uskup itu. Luar biasa sekali Santo Wilfridus ini karena pengaruhnya besar ya. Tapi Oma pada saat dia menjalankan tugasnya itu dia kerap kali juga mendapat banyak masalah ya? Iya, banyak masalah karena mereka itu karena iri karena kebijaksanaan Wilfridus itu. Maka York itu dipecah lagi. Tapi Wilfridus tidak bermasalahkan itu, lebih baik ke Roma minta pertimbangan bagaimana kejadian begini. Lalu disarankan sama uskup supaya diadakan sinode untuk mengambil keputusan itu. Maaf Oma, ke paus ya? Iya, ke paus. Ke paus. Oke. Berarti Santo Wilfridus ini sangat-sangat ini ya Oma, menganggap dirinya juga masih butuh nasihat, butuh petunjuk juga dari paus gitu ya. Iya. Makanya sampai minta nasihat gitu. Iya. Ke paus. Lalu paus nasehatin supaya diadakan sinode lagi. Untuk diadakan wisuda itu berhasil untuk mencari jalan untuk penyelesaian perselisihan itu. Tata liturgi ya. Lalu pada akhirnya gimana, Bang? Ke Biara Wilda. Santa Hilda. Ke Biara Santa Wilda. Santa Hilda itu masalahnya bisa diselesaikan. Akhirnya masalahnya itu bisa diselesaikan. Dan keputusannya yaitu Repon sama Hexham itu dijadikan satu di bawah
pimpinan Wilfridus. Wilfridus. Akhirnya ya Oma ya? Akhirnya dia kembali ke Wilfridus. Oke. Itu berarti dari perjuangan yang panjang menyelesaikan apa ya, perselisihan antara dua berhasil. Berhasil. Lalu akhir hidupnya Santo Wilfridus ini setelah banyak berjuang itu bagaimana? Ya, setelah selesai itu dia menjalankan tugas pastoralnya ke biara Santo Andreas. Pada ini ya? Ya, dia menjalani tugas di situ. Ya, itu akhirnya meninggal di situ. Meninggal sekitar tahun 700-an ya Oma? Ya, hanya meninggalnya di situ pada tahun 709. Iya. Tapi penyebabnya kita masih kurang pasti ya. Oke. Ya. Oma, ini kan cerita yang luar biasa ya. Bagaimana seorang Santo Wilfridus yang sangat teguh dengan imannya, walaupun diguncang masalah, tapi tetap teguh untuk mencari jalan keluar dan minta nasihat segala macam pada Paus juga gitu ya. Kira-kira nih Oma, buat saya dan juga pemirsa Oke hari ini, menurut Oma, apa sih yang bisa kita teladani dari Santo Wilfridus ini? Ya, karena dia itu cinta dengan perdamaian, supaya dia itu bersatu dalam keadaan yang baik. Soalnya kalau semua dibiarkan, Kaltik dibiarkan berkembang di negeri itu, maka negeri itu mungkin tidak aman. Karena mereka sudah salah jalan dengan tidak ada bimbingan kekuasaan roh itu. Berarti memang. Jadi dikit-dikit dia minta pertimbangannya mesti ke Sri Paus. Tidak mau ke tempat kita sesama gitu, enggak. Ada masalah apa lebih baik langsung ke atas. Tadi di situ lebih jelas yaitu mendapat apa itu pengayoman yang harus terjadi begitu. Jadi kita menurut Oma kita harus tetap apa ya berpegang teguh untuk perdamaian gitu ya Oma ya. Iya. Lalu perdamaian dalam kebenaran. Perdamaian dalam kebenaran. Luar biasa sekali Oma Sri untuk kisah mengenai Santo Wilfridus ini, dan semoga kisah beliau yang walaupun diterpa masalah pada saat zaman ia melayani, ia mempunyai karya misi, tetapi dengan iman yang teguh ya Oma, beliau bisa untuk tetap bijaksana dan meminta nasihat kepada Sri Paus juga, dan akhirnya masalah-masalah yang ada pun bisa dicari jalan terbaiknya. Luar biasa. Terima kasih banyak Oma Sri untuk kebersamaannya, dan sebelum kita tutup kita berdoa dulu ya Oma. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Wilfridus, doakanlah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Oma Sri untuk kebersamaannya, dan Oma Opa, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Demikianlah kebersamaan kita dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.